Shalom, selamat petang. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada hari Rabu tanggal 20 Juli dengan judul Yang Bijaksana. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, dengan semua berkat-Mu kami mau belajar pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami, amin. Baik, sepanjang minggu ini kita sudah mempelajari judul yang besar, yaitu melihat wajah tukang emas. Dan itu adalah Yesus sendiri. Kemudian menurut gambarnya manusia diciptakan. Kemudian iman di tengah api pemurnian, bahwa manusia itu harus diuji supaya bisa muncul seperti emas. Kemudian kemarin kata-kata terakhir Yesus. Nah, Yesus dia memberikan satu perumpamaan yang terdapat di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 12 tentang perumpamaan 10 gadis. Nah, saudaraku yang kekasih, saat ini judulnya Yang Bijaksana. Jadi kita akan mempelajari gadis yang bijaksana atau 5 gadis yang bijaksana, berbeda dengan 5 gadis yang bodoh. Nah, kita melihat pentingnya karakter atau tabiat, bahwa minyak itu melambangkan Roh Kudus dan minyak itu juga melambangkan karakter atau tabiat bagi mereka yang menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan kita akan melihat seperti apa atau secara spesifik pentingnya karakter atau tabiat bagi kita yang hidup dekat pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudaraku yang kasih, pada saat kita mempelajari atau kita membaca di dalam buku Daniel 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, itu berbicara tentang akhir zaman. Dan kita bisa hubungkan dengan Wahyu pasal 22 ayat 11, bagaimana karakter atau tabiat daripada umat-umat Tuhan di akhir zaman. Mereka memiliki ciri-ciri, yaitu mereka akan tetap benar, mereka akan tetap suci atau kudus di dalam tabiat mereka. Nah, saudara yang kasih, pada saat kita mempelajari buku Daniel ini, khususnya di Daniel 12, kita tahu bahwa itu adalah tepat sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam Daniel 12 ayat 1 dikatakan bahwa pada waktu itu Mikael atau Yesus dia akan berdiri mendampingi umatnya pada waktu masa kesusahan yang besar. Nah, kemudian dikatakan di sana di dalam Daniel 12 ayat 3 dan 10 bahwa kita diberikan gambaran tentang orang benar dan orang jahat selama masa ini. Dan kita lihat bahwa bagaimana orang fasik mereka akan terus berlaku fasik, berbeda dengan orang benar. Di dalam ayat 3 mereka akan bersinar terang seperti bintang-bintang, yaitu mereka yang menuntun lewat kehidupan mereka dan pengajaran mereka untuk datang, orang-orang menuntun orang-orang lain untuk datang kepada kebenaran Tuhan sebelum pintu kasihan ditutup. Oleh sebab itu di dalam Daniel 12 ayat 10, mereka itu telah disucikan tanpa noda dan mereka sudah dimurnikan. Jadi itulah karakteristik atau ciri-ciri dari mereka yang bijaksana. Nah, selanjutnya orang fasik mereka tidak mengerti, tetapi orang benar adalah bijaksana dan mereka mengerti. Mengapa demikian? Mengerti tentang apa? Apakah tentang pelajaran matematika atau sains, ilmu pengetahuan, atau higher criticism atau kritik tingkat tinggi? Buku Amsal mengatakan dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan
takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, kita bisa mendapatkan bahwa konteks bijaksana adalah mereka yang bijaksana karena mereka memiliki pemahaman tentang peristiwa-peristiwa terakhir. Ada waktu kesesakan pada saat itu diungkapkan. Mereka tidak terkejut dari pembelajaran mereka tentang firman Tuhan dan bahwa mereka akan mengetahui bahwa masa-masa itu akan datang. Hamba Tuhan Nyonya White di dalam buku Kemenangan Akhir halaman 630, dia berkata tentang orang-orang yang bijaksana, yaitu ia yang mempunyai sebuah peta yang menunjukkan setiap tanda jalan dalam perjalanan menuju surga. Dia tidak boleh menerka-nerka sesuatu. Jadi orang yang bijaksana itu mereka mempunyai sebuah peta yang menunjukkan setiap tanda. Jadi mereka mengetahui tanda-tanda zaman. Dan kapan itu pemurnian dan pembersihan. Kita mempelajari nubuatan bahwa pada saat undang-undang hari Minggu itu disahkan, maka di sana kita bisa mempelajari bahwa pekabaran akan lebih jelas teristimewa, pekabaran tentang Sabat akan dikumandangkan dan orang-orang yang bijaksana mereka sudah teruji. Mereka sudah dimurnikan karena mereka yang akan melewati masa kesukaran awal sebelum pintu kasihan ditutup. Dan mereka itu yang berdiri teguh pada kebenaran. Ciri-ciri mereka yang bijaksana, saudaraku yang kasih, ciri-cirinya adalah bahwa mereka tidak ambisius, mereka tidak mencintai dunia, mereka tidak berlidah palsu, mereka tidak berhati penipu. Dengan demikian, ciri-ciri mereka adalah serupa dengan Kristus di dalam tabiat. Dengan meterai yang diberikan, yaitu meterai hari Sabat dan juga meterai Roh Kudus, bahwa mereka akan tetap teguh berdiri pada jalan kebenaran apapun yang terjadi. Saudaraku yang kekasih, bagaimana kehidupan kita sekarang ini? Bagaimana persiapan kita untuk menghadapi masa yang sukar yang ada di hadapan kita? Tentunya kita harus bijaksana seperti para gadis, 5 gadis bijaksana, bahwa mereka memiliki karakter yang sempurna yang sama seperti Kristus. Mereka memiliki Roh Kudus sehingga mereka akan terus menghidupkan kebenaran dan menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Dengan demikian seluruh dunia akan diterangi oleh pengetahuan tentang kebenaran dan baru tiba kesudahannya. Biarlah kita boleh berdoa sekarang ini meminta kuasa Roh Kudus agar supaya kita boleh menjadi bijaksana. Hari-hari di depan kita akan lalui, tetapi kita percaya Tuhan akan menolong kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat dalam nama Yesus. Amin.